dalam tematik 8, kita akan mempelajari subtema-subtema sebagai berikut. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Selamat datang di pembelajaran tema 8 subtema 1. Pada subtema ini, kita akan mengenal karakter lingkungan sekitar, serta bagaimana kehidupan di lingkungan sekitar kita melalui berbagai cerita daerah. Dalam tema sebelumnya, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang luas dengan bentang dan kenampakan alam yang beragam. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Mari kita baca cerita asal-usul Gunung Bromo. Di sebuah desa, tak jauh dari Gunung Bromo, hiduplah seorang gadis cantik jelita, bernama Rara Anteng. Ketika dewasa, banyak jejaka yang melamar Rara Anteng, tetapi semua ditolak. Dari semua pelamar, terdapat raksasa yang jahat. Rara Anteng takut akan membuat marah raksasa jika menolak lamarannya. Rara Anteng mencari akal. Ia meminta raksasa mengubah Gunung Bromo menjadi danau dalam waktu 1 malam. Raksasa menyanggupi dan segera menggali danau di sekitar Gunung Bromo menggunakan tempurung kelapa yang cukup besar. Melihat pekerjaan raksasa hampir selesai, Rara Anteng segera menumbuk padi sehingga tampak seolah-olah sudah pagi. Mendengar suara tumbukan padi, ayam pun berkokok. Alangkah terkejutnya raksasa itu mendengar ayam jantan berkokok dan bunyi alo yang berdentang. Belum sempat ia menyelesaikan galian, tubuh raksasa itu tiba-tiba menjadi lemas. Robohlah raksasa itu ke tanah. Batok dan tanah galian itu menutupi tubuhnya, dan jadilah sebuah gunung bernama Gunung Batok. Danau di sekitar Gunung Batok hampir selesai, tetapi belum sempat diisi air. Sekarang, danau itu disebut Segara Wedi, yang berarti laut pasir, karena danau itu penuh dengan pasir. Menarik bukan cerita asal-usul Gunung Bromo? Untuk memahaminya, mari selesaikan pertanyaan berikut. Klik untuk mengetahui jawabannya. Gunung Bromo terletak di daerah pegunungan, dataran tinggi di Jawa Timur. Gunung Bromo merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Lingkungan sekitarnya memiliki suhu yang dingin, dengan lembah dan lautan pasir yang mengelilinginya. Gunung adalah salah satu bentuk kenampakan alam. Pada peta, pegunungan atau dataran tinggi diberi warna kuning dan coklat. Kita akan mengenal karakteristik lingkungan pegunungan dan masyarakat sekitarnya. Karakter pertama adalah cuaca dan udara yang dingin di pegunungan. Jumlah curah hujan tinggi menyebabkan daerah pegunungan memiliki tanah yang subur. Kedua, biasanya daerah ini baik untuk perkebunan atau wilayah hutan.
Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang banyak terdapat adalah produksi atau penghasil kayu hutan dan hasil perkebunan teh. Ketiga, perumahan dibangun di lereng gunung dengan letak yang berdekatan dan dibuat tertutup. Semua diatur agar rumah penduduk lebih hangat. Masyarakat memakai baju tebal dan banyak melakukan kegiatan fisik. Jalur transportasi mencapai daerah pegunungan cukup sulit karena daerahnya berliku dan berbukit. Hal ini menyebabkan alur distribusi barang lebih sulit dan menyebabkan biaya lebih mahal. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa membuat peta pikiran mengenai karakter kenampakan alam dataran tinggi. Kini kita bisa berpindah ke tempat lain dengan kenampakan alam selanjutnya, yaitu dataran rendah. Yuk, membaca cerita persahabatan tupai dan ikan gabus. Cerita ini berasal dari daerah Kalimantan Barat. Persahabatan tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala di sungai di Kalimantan Barat, hiduplah seekor ikan gabus yang bersahabat dengan tupai. Persahabatan mereka berlangsung bertahun lamanya, dan mereka saling membantu satu sama lain. Suatu hari, ikan gabus jatuh sakit. Badannya lemas dan ia tidak mau makan. Melihat temannya yang semakin kurus dan sakit, tupai membujuknya untuk makan dan berjanji akan membawakan makanan apapun, asalah ikan gabus mau makan. Ikan gabus pun menyampaikan keinginannya. Ia meminta hati ikan hiu sebagai makanannya. Kabarnya, hati ikan hiu berkhasiat mengatasi berbagai penyakit. Mendengar hal itu, kagetlah hati tupai. Namun, karena sudah disetujui dan demi mengobati temannya, si tupai pun menyanggupinya. Tupai mengambil kelapa, memotongnya, dan memakan dagingnya. Hal ini dilakukan untuk menjadikan tempurung kelapa sebagai perahu menuju laut. Sesampainya di laut, tupai melakukan pertarungan yang membahayakan dengan hiu. Ia pun berhasil mendapatkan hati hiu dan membawanya ke ikan gabus. Keajaiban terjadi. Tak lama setelah ikan gabus memakan hati hiu, ia pun sehat dan berjanji akan menolong tupai kapanpun tupai memerlukan bantuan. Salah satu unsur dalam cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita yang menjalani berbagai peristiwa dalam sebuah cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita yang saling berkaitan. Setiap tokoh memiliki karakter yang berbeda yang akan mempengaruhi isi cerita. Perhatikan contoh tokoh dalam cerita tupai dan ikan gabus. Kisah asal-usul Gunung Bromo dan persahabatan tupai dan ikan gabus adalah contoh cerita fiksi. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Biasanya sepanjang cerita menggunakan makna konotatif. Cerita non-fiksi dibuat berdasarkan fakta-fakta dalam kehidupan. Penulisan cerita non-fiksi biasanya menggunakan kalimat denotatif. Cerita persahabatan tupai dan ikan gabus termasuk dalam jenis karya fabel. Fabel adalah cerita dongeng yang menceritakan tentang binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Gambar ini adalah contoh-contoh fabel. Tahukah kamu, masih ada jenis cerita fiksi lainnya? Mari kita bahas satu persatu.
Novel. Novel adalah cerita panjang tentang kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekelilingnya. Cerpen. Cerpen adalah karangan bebas yang biasanya memiliki isi yang padat dan jalan cerita langsung tertuju pada maksudnya. Dongeng merupakan percakapan yang dituturkan atau diceritakan kembali dari mulut ke mulut. Cerita fabel persahabatan tupai dan ikan gabus adalah dongeng yang berasal dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah daerah dengan kenampakan alam berupa dataran rendah. Dalam peta, dataran rendah diberi warna hijau. Daerah dengan kenampakan alam dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur karena biasanya berdekatan dengan sungai. Suhu udara di daerah ini tidak terlalu dingin. Dengan kontur tanah yang baik, dataran rendah dijadikan tempat bermukim. Dataran rendah terdiri dari 3 jenis, yaitu daerah pedesaan, daerah perkotaan, dan daerah pedalaman. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa membuat peta pikiran mengenai karakter kenampakan alam dataran rendah. Bentuk kenampakan alam lain adalah wilayah pantai. Mari kita baca cerita legenda Putri Mandalika dari Pulau Lombok. Legenda Putri Mandalika atau Putri Nyale. Pada zaman dahulu di pantai selatan Pulau Lombok, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Tonjang Beru. Baginda mempunyai seorang putri, namanya Putri Mandalika. Ketika sang putri menginjak usia dewasa, amat elok parasnya. Ia putri yang cantik dan baik budinya, sehingga ia dicintai oleh seluruh rakyat. Kecantikannya membuat banyak pangeran yang berlomba-lomba mendapatkannya menjadi istri. Karena terlalu banyak pangeran mau memperistri Mandalika, Raja Kuripan membuat satu sayembara. Dia mengundang semua pangeran yang ingin memperistri Mandalika untuk mengikuti sayembara memanah. Siapa yang dapat memanah paling baik akan menjadi suami Putri Mandalika. Dalam sayembara itu, para pangeran saling memanah dan menyakiti. Putri tidak menginginkan pertumpahan darah terjadi. Akhirnya, Putri Mandalika meminta semua warga berkumpul di pinggir pantai. Putri pun berseru, "Wahai ayahanda dan ibunda serta semua pangeran dan rakyat negeri Tojang Biru yang aku cintai. Hari ini aku telah menetapkan bahwa diriku untuk kamu semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran. Karena ini takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyale yang dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan tanggal saat munculnya nyale di permukaan laut." Kemudian, Putri melompat ke laut dan berubah menjadi nyale. Setiap tanggal 20, bulan ke-10 dalam penanggalan Sasak atau 5 hari setelah bulan purnama, menjelang fajar di pantai Segar Kabupaten Lombok Tengah, selalu berlangsung acara menarik yang dikunjungi banyak orang, termasuk wisatawan. Kisah asal-usul tradisi nyale dari Lombok termasuk dalam cerita fiksi, yaitu legenda. Kisah ini terjadi di wilayah pinggir pantai. Simaklah penjelasan mengenai daerah pantai berikut ini.
Daerah pantai adalah bagian dari dataran rendah. Masyarakat daerah ini biasanya hidup sebagai nelayan atau budidaya ikan. Daerah pantai biasanya memiliki suhu yang tinggi, sehingga warga berpakaian tipis. Selain bekerja sebagai nelayan, banyak juga warga yang bekerja sebagai produsen garam, produsen kerajinan tangan dari hasil-hasil laut. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa membuat peta pikiran mengenai karakter kenampakan alam daerah pantai. Coba perhatikan pola kehidupan masyarakat di berbagai wilayah dengan kenampakan alam yang berbeda. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contoh, petani garam, daerah pesisir. Petani, daerah dataran rendah. Pengrajin hasil kayu, daerah dataran tinggi. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Contoh, agen penjualan, warung. Konsumsi, kegiatan menggunakan barang hasil produksi. Contoh, petani garam, daerah pesisir. Petani, daerah dataran rendah. Pengrajin hasil kayu, daerah dataran tinggi. Kalian sudah pernah membahas mengenai gaya dalam pembelajaran sebelumnya. Kali ini, coba perhatikan gambar anak-anak pesisir pantai yang sedang mendayung sampan. Saat mendayung, anak memberikan gaya kepada dayung. Dayung mendorong air dengan kuat. Setelah dayung mendorong air, maka air memberikan reaksi, yaitu mendorong perahu. Agar dayung dapat mendorong air dengan kuat, maka kita memberikan gaya yang besar pada dayung. Semakin besar gaya yang diberikan pada air, maka semakin besar pula air mendorong perahu. Akibatnya, perahu akan bergerak lebih cepat. Dapat disimpulkan bahwa gaya akan mempengaruhi gerak benda, baik cepat maupun lambat. Setelah kita memahami bahwa gaya mempengaruhi gerak, simaklah informasi mengenai bermacam gerak. Pertama, gerak menggelinding. Menggelinding adalah bergerak dengan cara berputar sambil berpindah. Contoh, benda yang dapat menggelinding adalah bola dan kelereng karena memiliki bentuk yang bulat. Gerak berputar adalah gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengahnya. Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur benda lainnya. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Gerak mengalir adalah gerak benda cair dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gaya dan gerak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keadaan alam tempat tinggal mereka. Keadaan alam Indonesia menyebabkan pemanfaatan gaya dan gerak juga beragam. Selain itu, keadaan juga membuat ciri fisik dan karakter masyarakat Indonesia beragam. Secara keseluruhan, ras Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok ras utama, yaitu kelompok ras Papua Melanesoid, terdapat di Papua atau Irian, Pulau Aru, Pulau Kai. Ciri-ciri ras ini berbadan kekar, kulit kehitam-hitaman, berambut keriting, bibir tebal, dan hidung mancung.
Mereka tinggal di daerah yang menghasilkan, seperti wilayah aliran sungai. Kelompok ras Wedoid, antara lain orang Maluku dan Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Ras Wedoid adalah sekelompok orang yang memiliki rambut keriting, kulit hitam, dan juga bertubuh sedang. Kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi dua golongan. 1. Ras Proto-Melayu atau Melayu Tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. 2. Ras Deutero-Melayu atau Melayu Muda, antara lain suku Bugis, Madura, Jawa, Bali. Ciri-ciri ras ini berbadan tinggi ramping, kulit sawo matang, rambut lurus, bentuk mulut dan hidung sedang. Sampai juga kita di akhir pembelajaran ini. Untuk membantumu memahami materi, mari perhatikan daftar istilah di bawah ini.